Lembah Bujang berbentuk sebuah susunan batu dan pelataran yang diklaim sebagai bekas peninggalan sebuah candi di kawasan situs purbakala Lembah Bujang, yang mana juga diklaim sebagai peninggalan kerajaan Kedah, walaupun tidak didasari dengan bukti otentik apapun. Kompleks susunan batu Lembah Bujang adalah satu-satunya kawasan yang diklaim sebagai peninggalan purbakala yang ditemukan di Malaysia. Konstruksi utamanya adalah susunan batu di Bukit Batu Pahat. Peninggalan arkeologis menunjukkan adanya pemerintahan Buddha di daerah tersebut. Dalam bahasa Sanskerta istilah Bujanga mengacu pada ular, sehingga namanya sendiri secara kasar diterjemahkan menjadi lembah ular. Kawasan ini terdiri dari reruntuhan yang mungkin berusia lebih dari 2535 tahun. Lebih dari 50 candi pagoda kuno, yang disebut candi juga telah digali. Yang paling mengesankan dan terpelihara dengan baik terletak di Pangkalan Bujang, Merbok. Di komplek Lembah Bujang juga terdapat Museum Arkeologi Lembah Bujang yang dikenal dengan nama Sungai Batu. Penggalian telah mengungkap sisa-sisa dermaga, tempat peleburan besi, dan monumen batu bata tanah liat yang berasal dari tahun 110 Masehi, menjadikannya yang tertua di dunia, struktur yang dibuat untuk dicatat di Asia Tenggara. Para penguasa setempat mengadopsi model budaya dan politik Hindu dan Buddha India lebih awal dibandingkan dengan Kutai di Kalimantan bagian timur, di Sulawesi bagian selatan, atau Tarumanegara di Jawa bagian barat, di mana peninggalan yang menunjukkan pengaruh India ditemukan berasal dari awal abad ke-5. Peninggalan yang ditemukan di Lembah Bujang kini dipajang di Museum Arkeologi. Barang-barangnya termasuk peti mati dan tablet batu bertulis, perkakas dan ornamen logam, keramik, tembikar, dan ikon Hindu. Selama 2 dekade terakhir, mahasiswa dari universitas-universitas di seluruh Malaysia telah diundang untuk melakukan penelitian dan menyelesaikan tugas mengirimkan mereka di Lembah Bujang. Sebagian besar sejarah kaitan masih samar-samar mengingat tidak banyak kitab suci dan tulisan yang bertahan. Bahkan candi-candi tersebut tidak mampu bertahan dari gempuran zaman karena atap kayunya telah lapuk selama 1200 tahun terakhir. Museumnya sendiri tidak mampu dan tidak terorganisir, banyak temuannya tersebar di tempat lain mulai dari Museum Negara hingga Singapura, cerita rakyat dan sejarah lisan juga menyediakan tempat bagi kerajaan permata dan emas yang megah. Di luar Asia Tenggara semenanjung dan kepulauan, sejarah lisan di India menunjukkan adanya kereta emas dan permata di gua-gua tersembunyi di Lembah Bujang dan Gunung Jerai. Beberapa pengunjung Departemen Barang Antik di Museum Negara mempunyai laporan saksi mata tentang benda-benda megah seperti singgasana raja bersiung setinggi 10 kaki dan berbagai berhala serta benda-benda dari lembah. Pada tahun 2013, dilaporkan bahwa candi Hindu berusia 1200 tahun di lokasi tersebut, yang diidentifikasi sebagai candi nomor 11, telah dibongkar oleh pengembang lahan. Candi 11 adalah salah satu candi tertua di Kerajaan Kedah Lama, dan termasuk di antara 17 candi yang terdaftar. Dalam menghadapi kritik publik, pemerintah negara bagian Kedah berusaha mengalihkan kesalahan dengan menyatakan bahwa mereka tidak berdaya melakukan apapun karena tanah tersebut adalah milik pribadi dan lebih jauh lagi, bahwa situs tersebut belum ditetapkan sebagai situs bersejarah. Setelah kontroversi tersebut, Kementerian Pariwisata dan Warisan sepakat untuk mempertimbangkan pengukuhan Lembah Bujang sebagai situs warisan. Sebelum tahun 1970-an, penelitian di Lembah Bujang dilakukan oleh para arkeolog barat, yang paling terkemuka antara lain H.G. Quaritch Wells, Dorothy Wells, dan Alastair Lamb. Setelah tahun 1970-an, para arkeolog lokal berusaha untuk melanjutkan penelitian, menginginkan dan merekonstruksi situs yang dilakukan oleh Universitas Nasional Malaysia dan Universitas Malaya, bekerja sama dengan Museum Nasional